Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah untuk hari Minggu ini? Adik-adik udah pasti dong mempersiapkan Alkitabnya, kidung cirianya, dan jangan lupa persembahannya. Adik-adik dalam mengikuti ibadah harus dengan yang baik ya posisinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Adik-adik, Kak Sofi ingin mengajak adik-adik memulai IMPA dengan sebuah pantun. Mulai bermain dengan home pimpa. Itu cara yang tradisional. Ayo kita mulai IMPA dengan sukacita, walau secara virtual. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk, kita mau bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, setelah bernyanyi bersama-sama, kita akan memulai IMPA kita dengan doa dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi ini memberikan kami nafas hidup, senantiasa memberikan kami kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tuhan, kami ingin memulai IMPA kami, berkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Layakan dan terimalah ibadah kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk mendengarkan pesan firman Tuhan dengan baik, dan berkati kami untuk melakukan pesan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan di hari ini dari Imamat 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah pada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat
haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, dan bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian firman Tuhan di hari ini. Terpuji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak punya permainan nih. Kita akan bermain game bareng-bareng ya. Dan jawabannya adik-adik tulis ya di kolom komentar. Oke adik-adik, kita mulai ya gamenya kita. Game kita ini judulnya adalah tebak-tebakan profesi di dalam Alkitab. Ngerti adik-adik ya? Contohnya, kakak akan membuat gerakan sehingga adik-adik akan menebak atau menjawab. Contohnya ya, apa ya adik-adik jawabannya? Raja. Ya, jadi jawabannya akan ditulis di kolom komentar ya. Paham ya adik-adik ya? Raja, kenapa raja? Nih mahkotanya. Kalau raja biasanya kan orang hormat ya, seperti ini. Oke, kita masuk ke yang kedua. Jawabannya adik-adik tulis ya di kolom komentar ya. Jangan lupa. Lihat ya gerakan kakak ya. Apa ya adik-adik profesinya? Jawabannya apa ya? Tulis di kolom komentar. Jawabannya adalah nelayan. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adik-adik perhatikan ya gerakan kakak ya. Adik-adik, profesinya apa ya? Jawab di kolom komentar. Jawabannya adalah pemungut cukai, menarik pajak adik-adik. Contohnya Sakeus, profesinya pemungut cukai. Nah, yang berikutnya nih, yang terakhir. Lihat baik-baik ya. Adik-adik profesinya? Ayo tulis di kolom komentar buruan. Oke? Jawabannya adalah petani. Ya, petani kan suka membawa pacul, ya, dan mencangkul. Ya, adik-adik ya. Nah, jawaban yang terakhir adalah petani. Profesi petani banyak ya yang ada di dalam cerita Alkitab. Nah, adik-adik, profesi petani ini kerja utamanya berhubungan dengan tanah. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang tanah. Tapi sebelumnya, tonton dulu ya video yang satu ini. Hi everybody, miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu,
salah satu pulau terbesar di dunia ini, menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Genangan air beracun yang akan membunuhmu. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Ingat tragedi tambang yang ada di Brazil dan pernah bikin heboh dunia itu? Kini, sebagian besar di Pulau Kalimantan mengalami hal yang sama. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas, apalagi sampai tercebur ke dalamnya. Oh no, kamu bakal auto defeat jika terjebur di sini. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Inilah tanah bekas penambangan batu bara yang begitu menggeliat beberapa waktu lalu. Ketika ditinggalkan, beginilah keadaannya, kering dan tak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Mimpi menanam tanaman di sini, menggenggam tanahnya saja mungkin bisa membuat kita terkena infeksi kandungan logam. Begitu miris ketika berkaca kembali di masa lampau, ketika tanah ini masih begitu subur. Ya, tepatnya di sini. Pemandangan buruk yang lebih mengerikan dari setting film. Adik-adik, itu contoh cerita tentang pengerusakan tanah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu contoh cerita dari orang-orang yang merusakkan tanah yang tidak bertanggung jawab. Nah, adik-adik lihat lagi ya foto yang ini ya. Gambar ini adik-adik adalah contoh merawat dan memelihara tanah, adalah adat Sasi Ambon Maluku. Sasi ini dibuat didoakan di gereja, dan pada saat panen dalam waktu yang sudah ditentukan didoakan juga di gereja adik-adik. Jadi siapapun tidak boleh mengambil hasil panen pada masa Sasi itu. Ya, ada sanksinya loh, baik itu dari pemerintah desa atau dari gereja, pokoknya ada sanksinya. Adik-adik, setelah kita membaca Alkitab dan menonton video, kakak mau nanya nih, yang pertama, menurut adik-adik, apa ya tujuan tahun Sabat? Yang pertama, yang kedua, apa saja manfaat tanah bagi kehidupan? Yang ketiga, apa saja hal yang harus kamu lakukan untuk merawat dan memelihara tanah? Yuk, kita akan bahas bareng-bareng ya. Adik-adik, setelah kita membaca Alkitab dan menonton video, kakak mau nanya nih, yang pertama, menurut adik-adik, apa ya tujuan tahun Sabat? Yang pertama, yang kedua, apa saja manfaat tanah bagi kehidupan? Yang ketiga, apa saja hal yang harus kamu lakukan untuk merawat dan memelihara tanah? Yuk,
kita akan bahas bareng-bareng ya. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama mengenai tahun Sabat. Tahun Sabat ini sangat penting adik-adik bagi umat Israel di tanah Kanaan yang hidupnya mereka sebagai masyarakat agraris. Nah, sekalipun mereka menggantungkan hidupnya dengan mengolah tanah atau bercocok tanam dan berladang, namun bukan berarti umat bisa menggunakan tanah secara terus-menerus sesuka hati mereka. Tahun Sabat diberlakukan setiap 7 tahun untuk memberikan waktu kepada tanah beristirahat dan memulihkan diri selama 1 tahun penuh adik-adik. Nah, umat diberi waktu 6 tahun untuk memanfaatkan tanah, termasuk untuk menyimpan hasil di tahun Sabat itu. Sekalipun demikian, tanah di tahun Sabat itu tetap saja akan memberi hasil, dan hasilnya harus bisa dinikmati bukan hanya pemilik tanahnya saja, tetapi bagi para budak, para orang asing, orang miskin, hewan ternak, dan bahkan hewan liar adik-adik. Adik-adik, dari aturan Sabat ini, umat diajarkan untuk tidak rakus, untuk merawat tanah, karena tanah adalah sumber kehidupan. Itu yang pertama adik-adik. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu apa sih manfaat tanah? Banyak sekali ya. Coba kita lihat makanan kita sehari-hari. Nasi asalnya dari tanaman padi. Roti asalnya dari tanaman gandum. Gula asalnya dari tanaman tebu. Jadi ternyata tanah itu adalah sumber kehidupan buat kita ya. Adik-adik, yang ketiga sekarang, apa ya yang harus kamu lakukan? Ayo. Pertama, tentu kamu harus punya rasa syukur kepada Tuhan atas ciptaannya yang luar biasa, yaitu tanah. Yang kedua, kamu tidak boleh menganggap tanah sekedar sebagai benda mati yang tak berguna. Yang ketiga, kamu harus merawat dan memelihara tanah itu. Caranya bagaimana ya? Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan apabila kamu besar nanti dan menjadi orang yang sukses, ingat, jangan merusak tanah, karena tanah itu sumber kehidupan. Adik-adik, jangan seperti orang-orang yang sudah merusak hutan dan tidak bisa ditanami apapun yang ada di Kalimantan, seperti yang sudah adik-adik nonton video di awal tadi ya. Tapi bijaklah seperti contoh adat Sasi yang ada di Maluku atau di Ambon, yang tujuannya adalah merawat dan memelihara tanah, karena tanah itu adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Menyanyi senang, menyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Seminggu lamanya Tuhan, kami boleh beraktivitas dan di hari ini kami boleh mengikuti ibadah impa kami di hari ini Tuhan. Kami datang tersungkur di bawah kaki hadirat-Mu Tuhan, seraya kami naikkan pujian, syukur, dan terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah mengikuti ibadah impa kami dari awal Tuhan. Kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu anak layan maupun kakak layan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya untuk mendengarkan saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, bagi anak-anak layan kami Tuhan. Tuhan berkati mereka di rumah mereka masing-masing, di tempat bermain mereka, atau di mana saja mereka berada. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang taat pada Tuhan Yesus, taat pada orang tua, taat pada guru di sekolah, taat kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Tuhan, jadikan mereka juga anak-anak yang pintar, yang cerdas Tuhan, dan jadikan mereka juga lilin-lilin yang kecil yang dapat menerangi akan dunia sekitar mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, apabila di antara anak-anak layan kami ini ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Anak-anak layan kami yang malas-malasan Tuhan untuk mengikuti impa, Tuhan panggil. Dan apabila mereka mempunyai kesulitan ekonomi untuk membeli kuota, Tuhan berkati akan usaha orang tua mereka, berkati akan pekerjaan orang tua mereka Tuhan, agar mereka di minggu-minggu yang mendatang mereka juga boleh mengikuti ibadah impa bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan bagi orang tua daripada anak-anak layan kami ini Tuhan. Tuhan berkati segala usaha upaya yang mereka lakukan demi kehidupan, demi menghidupi akan anak-anak layan kami ini Tuhan. Tuhan berkati semua apa yang mereka lakukan. Berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan semua aktivitas mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan bagi gereja kami, di mana di dalamnya ada pelayanan-pelayanan, baik itu di Pelkat maupun di komisi-komisi. Tuhan berkati, mulai dari Pak Pendeta, Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan baginya Tuhan, agar dia dapat memimpin akan gereja kami ini Tuhan, mengarahkan jemaatnya Tuhan, jemaat Gracia Tuhan, untuk ke arah yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi para majelis atau para presbiter, para pengurus Pelkat, para komisi-komisi, pegawai gereja Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar pelayanan di gereja kami ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, banyak kami yang meminta daripada-Mu Tuhan, tetapi sebelum kami tutur satu demi satu, Tuhan Maha mengetahuinya. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua, ampuni segala salah dan dosa kami Bapa. Lalu Tuhan, doa ini jauh daripada sempurna. Tuhan mau sempurnakan itu bagi kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pengutusan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia